Balik lagi di Podcast. Wah, ada gitunya juga. Gak usah sebetulnya. Sekarang Lebaran. Lebaran. Gitu ya. Idul Fitri. Idul Ya. Fitri. Nah kalau Lebaran itu yang gua seneng tuh adalah kan akan ketemu keluarga. Kalau gua tuh seperti pada umumnya mudik tuh kedua tempat. Oke. Tapi kalau gue ganti-gantian karena mertua gue kan di Surabaya. Iya. Jadi kalau misalkan tahun ini ke Surabaya, tahun depan di Jakarta gitu. Karena orang tua gue di Jakarta, orang tuanya Aset di Surabaya gitu. Kan yang serunya tuh adalah ketemu keluarga besar yang mungkin ketemunya hanya di Lebaran doang gitu. Tapi yang gue juga pengen tahu tuh, kalian pada saat kita mudik tuh kalian gimana sih? Sibuk. Ngapain? Kenapa sibuk ngapain? Sibuk ngapain? Enggak, kalau ini kan kalau sekarang emang enggak sih. Dulu Iya. zaman gua kecil tuh kalau tiap Lebaran gue sibuk. Karena Ya kan itu sibuk nyapu-nyapu, ngepel, oh iya, nyuci, yang kerja di rumah, setrika gitu. yang Mbak lu balik ya. Iya. yang kerja di rumah pada mudik. Iya. Oh, lu punya mbak ya waktu kecil ya? Ada. Oh, fancy. Oh, fancy banget hidup lo. Tapi kan semua juga kadang toko-toko tutup ya. Gitu. Nggak Jadi tahu kan lu yang dagang. Enggak ya? kan Enggak. toko nggak Cina doang yang punya. Iya. Heeh. Terus gimana? Iya, jadinya kan karena pas Lebaran biasa banyak yang mudik, akhirnya toko-toko banyak yang tutup, rumah makan Iya. juga banyak tutup, Iya. Oke. gitu. Iya. Jadi akhirnya kadang solusinya jadi masak sendiri, gitu. Tapi Kayak bener loh, ini mungkin salah satu hal-hal yang kayak gua Muslim itu nggak kepikiran. Entah gua nggak kepikiran atau gua nggak pedulian ya. Jadi, Apa tuh? ya maksudnya kalian yang tidak merayakan Idul Fitri akhirnya terkena dampak karena yang Muslim ini pada mudik. Akhirnya tempat usaha mereka yang umumnya jasanya kalian gunakan atau produknya kalian gunakan jadi nggak bisa. Contohnya restoran tadi, rumah makan, terus kafe, sama aja semua tuh ya. Ya pokoknya. Makanya yang yang disebutin mirip itu. Iya. Nah akhirnya kalian yang terkena dampaknya. Nah itu gue gak kepikiran, benar juga ya gitu. Akhirnya jadi masak sendiri. Masak sendiri atau ya memang ada beberapa yang memanfaatkan kalau gua ngeliat ya. Memanfaatkannya Memanfaatkan. gimana tuh? Jadi rumah makan yang apa? Yang karyawannya nggak mudik semua atau yang biasanya yang Chinese dia tetap buka. Loh, itu jadi momen yang jadi peluang untuk yang orang-orang yang nggak mudik gitu. Dan itu lumayan membantu juga sih gitu. Dan kadang ada juga tempat usaha atau tadi ya restoran yang sengaja lu boleh mudik Setelah H+2 gitu. Iya. Karena di sini lagi rame nih gitu kan. Itu ada juga yang kayak gitu kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan tadi lu bilang jadinya terdampak ya gitu kan, terkesannya kayak negatif ya gitu. Tapi sebenarnya itu kalau gue pribadi itu kebayar sebenarnya sama biasanya Jakarta jadi agak sepi. Oke. Jadi maksudnya ya udah gue kalau misalkan harus jalan pun lenggang kok gitu, nggak macet kok gitu. Jadi terbayar lah, it's okay lah. Dan momennya ngerasain Jakarta lancar selain pandemi, setelah pandemi itu ya momen Lebaran. Iya. Itu berapa hari biasanya? Lu ngerasain 3-4 seminggu Jakarta biasanya lah. Masa sih, coy? Iyalah. Kan makanya ada lu kadang main kesini lah. oh iya daerahnya. Nggak, soalnya kalau Daerah Depok- sasaran orang mudik Kalau ya. Depok ya rame terus aja sih inget Ya gue. karena kan orang pada pulang sana. Iya gak sih? Ya tapi itu sebenarnya bisa jadi gue susah nyari makan, atau misalkan gue kalau kayak ngelondri, gue biasanya ngelondri ke tempat laundry gitu. Berarti kan gue nggak bisa nyuci tuh. Berarti gue harus sudah gue ambil sebelum Iya. gitu. Iya, Kalau iya. enggak abis nih nanti repot gitu. Iya. Ya walaupun dengan kerepotan itu, tapi gue kadang mikir orang yang mudik kayaknya lebih ruwet dibanding gue ya. Harga tiket lebih mahal. Iya. Yang jalan darat macetnya pasti udah ketahuan lah kayak gimana, tiap tahun beritanya udah kayak gitulah pasti macet. Yes. Terus yang di Jakarta atau yang lagi mudik yang mau jalan-jalan sama keluarga
macetnya kayak apa Iya. gitu. Dan gue sempat pikir, ya mereka yang Muslim juga lebih capek ya sebenarnya ya gitu. Kadang gue malah ya, Enggak apa-apa. ke situ dong. Jauh. Nah lu Den gimana Den? Gua. Ya, lu. Gua apa nih pertanyaannya Apa apa? yang lu nikmati pada saat Lebaran? Pada saat lebaran udah pasti ngumpul sama keluarga sama kayak lu Lin. Karena lu Lu mau sama diri sendiri, sama kayak lu Den. Lah, lu kan Denny. Iya, sama kayak lu Lan. Oke. Gitu. karena lo mix Aran kan kali ya. Karena lo mix jadinya lo ngalamin momen lebaran Momen jadinya. juga jadi udah pasti makanan berlimpah. Itu udah pasti. Terus kalau soal cuci mencuci dan segala macam memang gua kan gak ada maid juga kan. Iya. Jadi emang gua mengalami, gua nggak se-fancy lo hidupnya Cai. Jadi Dari dulu sampai sekarang. Itu kan dulu saya masih kecil. Sekarang diklarifikasi saya kan lagi. udah hidup sendiri. Iya Sama enggak aja. maksudnya keseruan itu juga memang sama mirip dah pasti sama lo pengalamannya Iya, sama. iya, karena lu mix tadi ya. Karena mix ya. Mix apa? Labrador. Oh, Doberman sama anjing kampung. Enggak, gue pura-pura punya anjing ya. Ya. Enggak usah, ngapain sih gua. Main bahasa anjing. Jadi Denny ini mungkin yang nggak ngikutin episode sebelumnya, Denny ini keluarganya mix. Jadi ada yang muslim, ada yang non muslim. Nah jadi pas kalau lu relatif mengalami hal yang sama kayak muslim lainnya. Mirip. Nah tadi kalau lu kan pertama udah nggak ngerayain Lebaran, Betul. terus udah gitu introvert tuh pasti PR tuh. Iya. Ya kan udahlah ini bukan hari raya gua, terus gua harus selamat minal aidin wal faizin ya apa gitu. Tapi kan lu orangnya kan apa tuh? Ganteng. Bukan. Kurang ajar. Rame. Keren. Extrovert. Nah ya extrovert. Gue ekstrovert dari mana? Extrovert lah lu mah. Iya. Lu tuh extrovert. Apa lu diantaranya? Amfibi. Gua Ambivert. Oh, Ambivert. Amfibi mah kodok. Kalau gini, gue nggak ngerti ya kalau yang dimaksud ya drain pasti drain kalau ketemu orang. Cuma maksudnya kan kita ketemu keluarga sendiri yang biasa kita temui. Iya ya. Jadi itu Tapi kan ada juga yang gak deket-deket amat. Nah itu yang tadi Arda cerita kan karena dia misalnya dia pulang kampung, mungkin ada paman siapa yang nggak pernah ketemu atau siapa Pak D, Bu D siapa yang nggak pernah ketemu. Mungkin itu memang exhausting juga karena ini siapa ya? Gue manggilnya apa ya kayak gitu-gitu. Jadi memang mudik itu khasnya itu kita berpergian. Iya betul. Nah, ketika berpergian dengan keluarga yang jauh kan, ini siapa ya? Ya itu. Ya lu kan dulu yang kesini. Bukan, maksudnya lagi ngomong ini siapa ya tuh kamu atau mereka? Dua-duanya aku yakin. Ya mungkin Ya kan kamu orang tua sama orang tua saling akrab. iya, Karena cuma anaknya enggak. Anak sama anaknya kan mungkin Nggak nggak kenal. ketemu Ya. gitu. Nah itu Terus tuh kemarin yang lu tau nggak? Yang di TikTok. nggak tahu. Kayaknya lu doang yang tahu deh. Lu tau gak yang tren-tren itu kemarin yang Apa? pas ketemu saudara yang gak kenal sepupu apa gitu tuh, ih ternyata cakep juga yang kayak gitu-gitu lo tau gak? Itu ada trennya, ternyata sempet di keluarga. Ya, Gimana terus itu Gak tahu gue juga. Itu. Gak tahu kita nih. Aduh. Tapi ya memang menurut gue salah satu ya tadi konsep mudik itu gue nggak tahu ya, gue ntar so tau lagi. Itu kita jadi menjalin silaturahmi dengan orang yang jauh atau mungkin dengan orang yang tidak dikenal gitu loh. Sama Iya nggak sih? menjalin silaturahmi sama yang di kursi sebelahnya. Iya, gimana tuh? Mobil sebelahnya kan macet. Oh iya, nggak gini misalnya. Ada yang sampai Bisa. gelar kan, sampai gelar Iya. tiker, saking macetnya ada tuh. Tapi bener loh, gue sering misalnya lagi di mana gitu pas lagi Idul Fitri lagi rame-ramenya, jadi ngobrol sama orang yang kita nggak kenal. Itu sering sekali. Atau misalnya nih kita nih, ya temenin mama ke tempatnya si Anu. Iya kita si Anunya kita kenal, tapi si Anunya lagi punya tamu yang kita nggak kenal kan jadi iya. akhirnya ngobrol bareng akhirnya bareng. Ngobrol berdua terus lucu juga nih. Tetep balikin ke situ. Ya kalau sama tamunya nggak apa-apa. Ada kemungkinan kan nggak sedara. Ya belum tentu. Ya kan coba dulu. Coba lagi. Ya begitu udah dicoba, saudara yaudah Lu nggak usah. begitu lah emang. Siapa? Gua. Tadi Astrid suka nonton gak sih podcast? Kayaknya nggak terlalu peduli deh. Tapi kalau lebaran tuh ada satu lagi yang gue berikan. Apa tuh? Karena mudik, seringnya orang mudik gitu ya. Gue dari dulu tuh ngekos
terus kontrak tinggal gitu ya. Iya. Pasti tiap lebaran dan mudik gue tuh jadi yang satu-satunya orang yang ada di situ gitu, yang jagain motor-motor tetangga. Oh iya, iya gitu-gitu. Itu jadi Karena cuma gue yang nggak ini gitu. Kadang di rumah tetangga-tetangga tuh juga ada yang kadang bukan muslim tapi ikut mudik. Jadi akhirnya kosong. Gitu. Ya udah. Lo lah yang Akhirnya kayak gitu kerasa sepi lagi gitu. Sama ini. Dapat duit dong? Enggak dong. Enggak, bukan. Enggak pekerjaan. Bukan Enggak kerjaan. Ini bukan minta tolong kerjaan. tetangga yang baik ini. Ya maksudnya jadi kayak ya udah deh, karena gue cuma ada yang gue ya mau nggak mau Mainnet gitu kan. mainnet bertotoro. Iya, tapi kan misalkan dia niatnya baik nih. Ngapain tadi lo? Jagain. Iya, Jagain tetangga yang pada mudik. Cuma yang menyenangkan juga itu tiap lebaran pasti yang kayak Pak Haji kontrakannya tuh. Iya. Kan biasanya kalau di kontrakan gue tuh Landlord, keluarganya asik. memang di situ. Iya. Jadi akhirnya ngumpulnya di situ, lebarannya di situ, akhirnya pasti selalu dapet tuh paketan-paketan Iya, pasti. tupat, Makanan gitu-gitu iya. pasti dapet tuh. Itu sih yang menarik di lebaran itu sih ketupat, makanannya gitu. Makanya itu gue juga ini nggak tahu nih ini habit di sini juga bukan. Gimana? Gimana tadi dulu, lo beresin dulu aja kalimatnya. Ini habit yang sama nggak kalau di daerah Jakarta kalau sama Depok gitu misalnya? Oke. Kalau Gak di jauh-jauh amat kayaknya ya. Enggak gimana. Gue juga jarang kesana. Coba aja dulu dan coba dulu. Coba ayo. dulu. Misalnya karena udah bosen makan makanan yang berlemak, akhirnya jadi yang diserbu warung bakso. Iya. Kalau gue iya. Nah kan Gue bilang iya. tuh Gue mukanya relate gue. lihat mukanya. Mukanya kayak masa sih Masa emang sih? iya gitu Ngapain mukanya. makan bakso katanya. Iya. Jadi pas biasa itu hari kedua. Tapi itu kalau gue perhatiinnya karena ngider keluarga hari kedua kan, ngider keluarga. Antara dua nih, memang bosan sama makanannya sama kemarin, atau karena abis ngider udah dapet duit. Oh, dapat akhirnya jajan. Jajannya iya, seringnya jajan bakso. Tapi warung bakso emang meningkat. Warung bakso meningkat betul. Menurut statistik ya. Bener, So tahu. Nggak tahu kalau gua siapa? Gua. Kalau gua tuh karena lebaran tuh kan relatif cuman 2-3 hari lah ya. Iya. Jadi menu yang disajikan di lebaran itu gue kayaknya nggak akan bosen selama 2-3 hari itu. Iya. Toh nanti besok-besok gak dapat lagi gitu loh. Iya. Kalau gue sih menikmati. Nah kalau soal bakso itu makanya gue nggak tahu gitu, kayak ya mungkin ya ada kali ya. Tapi lu kalau lebaran menunya kan suka ini ya apa? Menunya tuh bersantan. Ya. Oh iya. Dan segala macem gitu. Lu kan opor. Lu kemarin kan diet tuh. Kalau lebaran efek nambah berat badan gak? Kalau apa nambah kolesterol aja badan tinggi. Kalau itu udah pasti sih Chay. Kalau dulu kan nggak terlalu peduli ya. Cuman kalau berat badan pasti nambah lah ya. Nambah sih. Karena sekarang satu yaitu ya daging-dagingan bersantan apa segala macam. Terus kalau nggak pakai ketupat kayaknya nggak enak. Sebenarnya ketupat tuh kan kayak nasi yang diproses juga kalau nggak salah gitu. Iya. Dan dia lebih banyak kandungan ininya, berasnya. Iya ya. Terus dipadetin nasi. Iya dong. Nasi satu piring nih, porsi lu deh. Itu nasi kalau lo lemekin jadinya seberapa? Oh dipadetin ya? Iya. Oh. Kalau dipadetin jadinya segitu. Iya, Kecuali lo halusinasi. Hah? Kecuali lo halusinasi. Oh enggak, jadinya encer dia. Berhalusinasi. Bukan. Jadinya encer dia. Nasi dihalusin. Oh nasi dihalusin. Oh gue pikir halusinasi yang saya ada di mana nih? Tolong. Ngomongin soal lebaran, mungkin lebih relate sama ini kali ya. Kita bisa saling tukar pikiran. Itu ada malam takbiran. Tapi aku mau bayangin kamu ikut malam takbiran. Kalian ada niatan pengen join gak sih? Nah, malam takbiran. Oh, enggak, kalau gue malam takbiran juga jadi satu hal yang memorable juga buat gue, Chay. Kalau di gue, nah balik lagi nih, gue jadi ngomongin regional terus ya. Di Depok, nggak apa-apa, kan banyak orang yang nggak tahu mungkin. Iya. Jadi di Depok tuh gue tuh tante gue ada yang tinggal di daerah Dewi Sartika di pasar situ, nama jalannya Dewi Sartika, kita nyebutnya pasar. Itu tiap malam takbiran itu jalan di blok buat orang dagang. Gitu sampai pagi lah, mungkin sampai jam 4 gitu-gitu, baru abis itu orang-orang pada sholat Id paginya. Oh itu pasar ayam ya? Apa tuh? Pasar kaget. Ayam.
Enggak, maksud gua dari udah terlalu banyak episode tuh yang nyebut si ayam itu tuh. Nah, itu gue ikut apa? Ikut Dagang. Enggak, ikut beli, beli, ikut oh. ngider-ngider gitu-gitu loh, ikut kerjaannya lah gitu. Itu bukan yang kamu maksud. Ya teman-teman gue yang taraweh itu kan abis itu kan kita main kan. Biasanya waktu kita kecil. Ya, gue ikut nongkrong-nongkrong di daerah sekitar masjidnya gitu-gitunya gue ikut. Iya. Kalau gue kadang-kadang suka terganggu sama bukan sama malam takbiran ya. Apa tuh? Kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan pada saat malam takbiran. Contoh Malam takbiran kadang-kadang Petasan yang berlebihan. konvoy. Iya, satu. Geng Terus motor. Enggak, bukan geng motor. Enggak, bukan. Begal mah Biarin dulu kriminal. kasih jawab. Begal kriminal. Kasih waktu dulu. Iya, konvoy-konvoy yang berlebih, bukan apa? Konvoy-konvoy yang di luar konteks. Ya, Jadi misalnya yang cuma konvoynya rame-rame aja. takbiran, beduk apa segala macam itu mungkin tradisi gitu Iya. kan. Karena kan nggak diwajibkan kan. Karena gue pernah punya pengalaman waktu itu gue mudiknya masih ke Bandung karena nenek gue masih di Bandung. Pada saat malam takbiran pengen jalan-jalan tuh banyak tuh yang konvoy gitu terus weng gitu kan terus rame terus nggak sengaja ngelindes orang jadi Kok ketawa? jadi Kok diketawa? Gue Makanya gue bingung. jadi gue sama sepupu gue tuh naik mobil Panther tuh kan agak tinggi. Nah motor-motor itu kan nyalanya gitu, terus ada yang jatuh kali ya, terus blek gitu, terus glek gitu. Kenapa nggak loncat? Kan Panther ya. Gitu maksud gue. Akhirnya jadi kayak, aduh malas ya malam takbiran kalau misalkan ricuh gini gitu suasananya. Karena ya nggak semua orang memang paham kayak gitu-gitu kali ya. Kalau gue pernahnya dilemparin petasan, gue pernah. Terus lu tangkepin? Enggak, dilemparin. Jadi dia ngelempar di tengah jalan gitu petasan. Iya. Itu kan bahaya. mungkin maksudnya kayak gitu-gitu tuh yang kadang ngerasain jadi resah. Iya. Jadi petasan juga itu kan kadang-kadang ganggu ya. Mau nggak tahu kalau di daerah rumah gua tuh lebaran ada petasan. Terus tahun baru petasan. Tapi iya. Kawinan petasan. Itu jadi kayak ini gue kadang kalau lagi nggak ada hari raya, nggak ada tanggal merah, tiba-tiba ada sweet tartar. Ada apaan sih emang, ada hari apa sih gitu? Patokannya tuh petasan tuh loh. Iya. Dari raya Ada perayaan. Ya. Jadi lo maksudnya nggak suka sama konvoy gitu apa? Gue setuju enggak. Harus konflik aja. Kenapa sih harus konflik? Gue kurang setuju, bukan kurang setuju ya, kurang nyaman malam takbiran itu tidak digunakan untuk yang semestinya, yaitu kan ibadah yang lebih khusyuk lah karena menyambut malam kemenangan ya kan gitu. Atau merayakan yang memang tidak melanggar dan mengganggu orang lain. Iya betul, karena kan kita hidup juga kan harus berdampingan sama umat yang lain gitu. Kalau yang umat sendiri aja terganggu, harus mikirin umat yang lain juga. Gitu. Gak ada mau ke gua pun. Iya. Gitu. Jadi ternyata Lebaran itu berkaitan sama mudik. Iya. Terus udah gitu tradisinya, terus silaturahminya ya. Nah, balik lagi kayak bulan Ramadan, yang non Muslim juga terdampak tapi tidak negatif. Jadi positifnya juga banyak. Positif juga. Iya betul. Gitu. Jadi maaf ya kalau ada salah. Kok gitu? Hah? Oh, gue pikir kita mau langsung kayak tau gak lo yang kayak di TV-TV. Oh iya. Terus udah gitu. Mina Idol terus ada musiknya. Iya. Bikin musiknya. Ada dan ntar tinggal ditempel. Iya, sungkem dulu. Hah? Enggak, sungkem ke lu ngapain juga? Kan tuan dia. Iya, di kesempatan ini kami dari Prok lu ngomong dong. Jadi di momen hari yang fitri ini, kita ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jadi kami dari Prok dan semua yang terlibat di sini, apapun yang telah berlalu, omongan-omongan yang tolong dilupain. Gak dilupain, dimaafkan kalau ada salah dari omongan kita. Dilupain aja kan. Oh, lupain ya.
kan ada yang baru lagi gitu. Nanti ada yang baru lagi soalnya. Oh, iya. Kalau misalnya diingat-ingat terus jadi banyak dosa Biar kita bisa, Iya, bisa bener-bener. berulah lagi ya. Iya benar. Dilupain dan dimaafin. Ya. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri. Hati-hati yang pada mudik, hati-hati di jalan. Maksudnya hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga, kembali lagi ke rumah dengan selamat. Selamat. Bye. Bye.